Baik, kita akan mulai perkuliahan hari ini. Temanya tentang aterosklerosis di pertemuan kelima mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan 2. Ya, aterosklerosis. Ini banyak nih yang membahas tentang ini dan banyak juga penyakit yang timbul akibat aterosklerosis ini. Salah satunya apa, Pak? Kalau disebutkan jantung, penyakit jantung adalah salah satu pembunuh nomor satu atau pembunuh nomor dua, kita nggak tahu update terakhirnya apa, ya. Maka salah satunya efeknya adalah dari aterosklerosis ini. Ya, adanya misalnya kalian mendengar atau melihat berita, kok tiba-tiba orangnya sehat, ya biasa berjalan, kok tiba-tiba meninggal. Bukan karena kalau sudut pandang kita dari medis, karena dukun, karena disantet, karena yang lainnya ya. Tapi kita memandang berpikirnya lain. Apa organ vital kita? Orang dikatakan meninggal, apa yang diperiksa? Apa indikasi dinyatakan bahwa orang itu meninggal? Satu, dia tidak ada nadi, tidak ada nafas. Ya, dan pemeriksaan terakhirnya adalah refleks dari pupilnya. Ketika kalian punya pen light, kalau tidak punya pen light, saya pikir HP kalian ada senternya, bisa kalian pakai HP. Ketika matanya, pupilnya ketika kita sinari tidak menciut atau mengecil, dia tetap dan dia lebar. Yang hitam ini nih, oh karena saya kena cahaya jadi kacamata hitam ya. Dia melebar dan ketika dikasih sinar, kasih cahaya dia tidak melebar, maka disitulah bisa dinyatakan orang tersebut meninggal. Ya, tapi kita berpikir apa yang terjadi? Ya, kalau awalnya sehat-sehat, apalagi kalau sedang olahraga. Nah, di Unjani pernah lagi bulu tangkis, bukan bulu tangkis, apa namanya tuh, tenis. Nah, tiba-tiba megang dada dan plek, meninggal di situ, serangan jantung. Ada apa dengan jantungnya? Ya, bagaimana prosesnya? Nah, nanti di pertemuan selanjutnya itu ada yang namanya gagal jantung. Ya, nah perlu kita ketahui jantung itu bekerja karena ada suplai nutrisi, ada suplai oksigen, ya. Dari mana datangnya? Dari pembuluh darah. Maka tadi ada yang menyampaikan aterosklerosis itu adanya plak di pembuluh darah, adanya kolesterol, terus ada zat yang lainnya gitu. Nah, maka fokusnya adalah di pembuluh darah. Namun kita perlu ingat, ada pembuluh darah arteri, ada pembuluh darah vena. Apakah pembuluh darah vena bisa menyebabkan serangan jantung lalu meninggal? Tentunya tidak secara medis, tapi yang bisa menyebabkan orang tiba-tiba serangan jantung yaitu pembuluh darah arteri yang mensuplai darah ke lapisan jantung sehingga jantung bisa bekerja. Nah, arteri ini dinamakan dengan arteri koroner atau arteri koronaria. Sama saja, artinya arteri yang mensuplai darah untuk jantung itu sendiri. Ketika arteri tersebut tersumbat, nah yang tadi plak gitu ya,
ada pengerasan tersumbat, maka aliran pun akan tersumbat. Sehingga apa? Di dalam lapisan jantungnya, maka dia kekurangan suplai nutrisi, suplai oksigen. Efeknya apa? Efeknya adalah kematian jaringan. Awalnya iskemik, kekurangan oksigen. Tapi lama-kelamaan kalau terus-menerus kekurangan oksigen, lapisan jantung mati. Kalau sudah mati lapisan jantung, dia memompa gimana? Harus hidup kalau mau memompa jantung. Nah, itulah salah satu gambaran, sedikit gambaran terkait dengan proses serangan jantung atau gagal memompa jantung. Penyebabnya ya yaitu adanya aterosklerosis atau penyumbatan di pembuluh darah. Pembuluh darah yang mana? Namanya juga aterosklerosis. Dia hampir, ateros ini sebenarnya plak ya. Ateros berarti arteri aja gambarannya ya. Sebenarnya ateros bukan ke arah arteri, tapi kita mendefinisikan ini arteri gitu karena pembuluh darah ada 2 ya. Oke. Maka kalau kita ingin tahu aterosklerosis, kita harus tahu dulu dong ya, bagian apa ini? Ini adalah di bagian pembuluh darah arteri ya. Maka kita harus tahu arteri seperti apa strukturnya, fungsinya gitu ya. Oke, kita lihat di sini ya. Ada arteri ya. Oke, arteri yang paling besar adanya di pusatnya pertama di jantung ya. Jantung dia mengeluarkan yang namanya arteri paling besar disebut aorta ya. Aorta ini, nah lihat, aorta ini paling besar. Nah, dia akan mengecil ya sesuai dengan jalur sini. Nah, ada ke bagian ekstremitas atas, ada ke bagian kepala, ada ke bagian bawah, mulai dari ginjal gitu ya, hepar sampai ke ekstremitas bawah. Dia secara ukuran semakin menjauhi jantung, dia semakin mengecil. Ya. Untuk apa kok mengecil? Bayangkan kalau misalnya dia besar sampai sini, waduh, ya. Luka robek di sini sedikit keluar darahnya akan banyak. Maka kenapa ini dikatakan di sini adalah organ vital, ya. Oke. Nah, dia akan semakin mengecil tapi sampai sini itu masih teraba denyutnya gitu ya. Maka ketika kalian pegang tangan pasien, kalian raba denyut nadinya gitu ya. Denyut nadi itu ada karakteristik denyut yang kuat, ada yang lemah, maka ada nilai normalnya harus berapa sih? Normalnya berdenyut jantungnya yaitu 60 sampai 100 kali dalam 1 menit. Ya. Maka kalau kita bagi, silahkan saja mau per detiknya berapa sih ya, 100 dibagi 60 ya, kenanya berapa, silahkan. Kalau dia nadinya memang teratur. Nah, karena ini adalah jalur ya, termasuk dia pun ada dari sini kecil kecil ya. Ini ada arteri untuk mensuplai jantung itu sendiri yang tadi saya sebutkan, yang dinamakan dengan arteri koroner. Ya, ketika jantung memompa darah ke seluruh tubuh, maka kita tahan menggunakan tensi ya. Tensi, nah itu adalah periode pertama terdengar pakai stetoskop itu bunyi sistol. Ya,
memompa ke seluruh tubuh, mensuplai. Tapi pada saat itu jantung tidak tersuplai. Pada saat kapan? Ketika beres sistol, maka lengkungan ini punya fungsi sendiri. Dia akan balik lagi. Sedangkan ada katup di sini, darah yang melengkung ketika berhenti ya sistolnya memompa, maka sisa-sisa dalam lengkungan inilah yang mensuplai untuk jantung sendiri. Seperti itu. Nah, ketika arteri di sini yang tersering adalah arteri koroner, dia akan tersumbat di sini, maka fungsi jantung akan berkurang gitu ya. Karena suplainya pun berkurang sehingga nanti akan proses mengarah ke gagal jantung. Maka akan kita lihat arteri ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Gambar-gambar bisa kalian temukan di Google gitu ya. Gambar-gambar ilustrasi maupun gambar aslinya. Tapi perlu kita ketahui bahwa dari gambar-gambar itu tentunya lapisan-lapisan secara struktural itu ada 3 nih ya. Ada yang paling dalam, ada yang tengah, ada yang luar. Ya, seperti ini. Ini harus seelastis mungkin. Nah, ini yang normal, ini adalah yang ada aterosklerosis. Seperti ini. Ya, plak-plaknya nempel di sini nih, ngomong itu lama-kelamaan tambah menyempit lah. Maka tahanan di sini akan tinggi, ya tekanannya pun akan tinggi. Maka kita punya rasional dong ketika pembuluh darah tersumbat, maka tahanan di sini akan sangat tinggi. Tensinya berarti apa kemungkinannya? Nah, ke arah sana. Apakah tensinya turun atau tinggi? Nah, kemungkinan karena tertahan ya bisa saja tinggi gitu ya. Oke, mula-mula kita harus tahu struktural jantung dan kalian harus hafal. Ya, ini mungkin saya sampaikan saja ini sebagai kisi-kisi juga ya. Saya biasanya munculkan ini di UTS ataupun UAS ya. Oke, kita mulai dari lapisannya terlebih dahulu ya. Lapisan arteri itu ada 3. Untuk apa kita mengetahui lapisan ini? Karena letak nanti aterosklerosis pada lapisan apa, kalian sudah bisa jawab. Ya, lapisan di mana gitu ya aterosklerosis ini. Oke, berarti kita pahami dulu nih satu persatu. Ada lapisan, 3 lapisan ya, layer itu lapisan atau tunik ya. Ada tunika intima ya, berupa apa? Lapisan endotelium. Yang mana? Nah, yang paling dalam ini ya, endotelium ya gitu. Nah, yang kedua ada lapisan medianya. Nah, ini yang lapisan media. Ya, jaringan yang sangat halus ini dikontrol oleh saraf simpatik ya. Oke. Nah, ini fungsinya dia itu bisa ngembang ngempis ya, elastis si pembuluh darah ini. Maka nanti ketika ada plak, elastisitas pun akan terganggu nantinya ya. Pokok kenapa? Ketika darah jantung memompakan, dia akan mengembang. Namanya melebar itu adalah vasodilatasi ya. Sebaliknya mengecil pembuluh darah namanya vasokonstriksi ya. Itu perlu kalian ketahui itu karena kebawa-bawa nantinya vasodilatasi, vasokonstriksi, jangan sampai ketukar. Oke. Nah, selanjutnya adalah lapisan eksterna atau adventitia. Ya, ini jaringan-jaringan fibrosa ya di sini menutup di sini. Adventitia atau eksterna kolagen, jadi lebih
keras bagian luarnya itu ketimbang yang media ataupun intima. Oke, kita lanjut. Nah, ini ya yang tadi disampaikan. Nah, ini lapisan-lapisannya tadi intima, media, adventisia, ya. Nih, dalam, tengah, dan luar. Ya. Oke, ini yang paling elastis, tapi ini yang sering agak rapuh ya, gitu ya. Tapi masih kuat kalau normal gitu ya. Seiring berjalannya usia kadang-kadang ini yang fungsinya menurun. Oke, karena ini ada gesekan, darah, dan lain sebagainya ngalir ke lewat sini gitu ya. Nah, bagaimana dengan aterosklerosis? Nah, seperti ini bentuknya. Ya, ini yang kuning-kuning ini. Nah, kuning-kuning ini. Nah, sebenarnya nih masih ada seperti lapisan nih intimanya. Jadi kerusakan awal itu bisa dari lapisan intimanya. Apakah dia sampai ke lapisan adventisia? Tidak. Kalau dia sampai lapisan adventisia maka bisa bocor atau pecah. Apa nama bahasa medisnya? Ruptur namanya ya. Ruptur arteri atau pecah gitu ya. Nah, ini plaknya. Apakah seperti ini itu sudah menimbulkan gejala pada pasiennya? Nah, kalau seperti ini ya masih ada aliran darah bisa masuk gitu ya. Apa yang akan timbul reaksinya? Nah, efeknya mungkin kalau dia ada di pembuluh darah arteri jantung atau yang dinamakan dengan arteri koroner, mulai dia sering nyeri dada. Nah, hilang timbul gitu ya. Karena ini kan tadi katakan ada elastisitas, masih bisa darahnya masuk ke sini mensuplai. Cuman misalkan bayangkan di sebelah sini adalah untuk jantungnya. Mas kurang gitu ya. Maka apa yang terjadi? Kekurangan oksigen. Nah, kekurangan oksigen ini yang bisa menyebabkan orang merespon nyeri dada ya. Tapi kalau dia sudah menutup, inilah yang bisa menyebabkan kematian jaringan, kematian lapisan pembuluh darah jantungnya, sehingga efeknya apa? Efeknya kematian jaringan itu disebut dengan infak. Maka ada satu penyakit ya, judulnya namanya adalah infak miokardium. Lapisan miokardium jantungnya mengalami infak. Nah, sehingga kekurangan fungsi untuk memompa jantung karena miokardium itu adalah lapisan tengah jantung. Oke, plak-plaknya kalau ini dari kita belah di tengah seperti ini, kalau dari sudut ini ya, nah ini seperti ini kurang lebih ya, ini sebagai ilustrasinya saja gitu ya. Yang bahayanya lagi apa? Si plak ini adalah lepas. Kenapa tekanan darah mendorong ke sini? Nah, ini tuh nanti akan lepas. Lepasnya ini dibawa oleh sirkulasi darah. Ingat, tadi arteri semakin jauh dari jantung, dia semakin kecil. Maka plak ini bisa menyebabkan sumbatan. Dibawa oleh darah, diputer, dia nempelnya di mana? Terserah ya, kita nggak tahu. Kalau dia nempelnya di arteri di otak, maka yang muncul apa? Stroke pasiennya nantinya. Gitu. Jadi sirkulasi ini dibawa kemana-mana, plaknya ini nih yang bahaya kalau ruptur, itu bisa menyebabkan sama ya penyakit di organ yang terkenanya gitu ya. Jadi aterosklerosis ini awal muncul dari beberapa penyakit, penyebab dari beberapa penyakit gitu.
Oke, saya ilustrasikan lagi, Pak. Kalian, apakah plak ini bisa luntur sendiri, lepas sendiri? Ya. Dan apakah ada mekanisme dia bisa ruptur karena suatu tindakan, karena benturan atau apa? Nah, jawabannya adalah setahu saya, nah di lapangan kalau kalian mungkin pernah lihat atau mau di TV kek, mungkin kalau langsung di, eee, rumah sakit juga mungkin silahkan ya yang pernah melihat. Kalian pernah melihat yang namanya DC shock. Apa itu DC shock, Pak? Ketika orang meninggal nih di TV, kalau saya sinetron kadang-kadang ada yang benar, ada yang salah gitu di sinetron itu. Orang asistol, asistol itu gambaran EKG lurus, artinya tidak ada listrik. Ya, henti napas, henti jantung nanti. Terus kayak setrikaan, ya dipegang seperti ini, ditempelkan ke dadanya, duk, langsung ngegorejat gitu ya, dia bangun gitu ya listriknya. Tapi itu teh salah kalau pada orang yang meninggal. Orang yang henti jantung. Apa yang pertama yang harus lakukan adalah di RJP dulu, gitu stepnya. Nah, ini bisa lepas oleh salah satunya dengan DC shock itu. Ketika kita tempelkan, itu adalah arus tinggi ya, karena bisa sampai 360 joule yang dihasilkan, jebret listriknya ini bisa lepas. Makanya saya pernah menemukan kontradiktif. Ada saya dulu karena saya di ICU ya, ada dokter anestesi, dia penanggung jawab ruang ICU tersebut, ada dokter jantung. Ya, dokter jantung itu adalah dokter penanggung jawab pasiennya. Ya. Nah, ketika ada diduga seperti ini kondisinya, dia minta nah di kardioversi atau di DC shock. Dokter anestesi tidak mau. Nah, saya tanyakan kenapa. Nah, bukan mungkin, setelah diskusi saya tanya gitu ya. Oke, jantungnya selamat, ketika di DC shock aliran listriknya berubah lagi, listrik jantungnya ke normal, tapi plak ini bisa ruptur, bisa lepas, mungkin jantungnya selamat, stroke-nya datang. Nah, itu kontradiktif. Tapi apakah kita menyalahkan dokter jantungnya? Tidak, memang dia dokter jantung, dia harus selamatkan jantung pasiennya. Gitu. Ya, itu saya pernah menemukan kontradiktif seperti itu, Dok. Saya lapor ke dokter anestesinya, dari dokter jantungnya minta kardioversi, minta di-strum pasiennya gitu ya. Dari itu nggak boleh, nggak usah pakai itu. Pakai obat trombolitik saja. Nah, trombolitik apa? Namanya litik-litik, itu berasal dari kata lisis. Lisis itu artinya hancur ya, hancur. Lisis itu artinya trombolitik ini adalah obat untuk menghancurkan eh, ini ya plak-plak sini. Contoh nama obatnya apa mereknya? Streptokinase gitu ya. Itu obatnya keras ya. Oh, dalam artian eh, saya pernah menemukan satu pasien dikasih streptokinase, benar-benar harus awasi gitu ya. Kalau kelebihan dosis itu streptokinase, batuk aja bisa berdarah, pecah arteri-arteri yang kecil di paru-paru itu gitu, karena dia mengencerkan, melisiskan, tapi yang jaringan-jaringan yang lain kalau tidak kuat dia ikut lisis seperti itu ya, ikut hancur. Oke. Nah, itu sebagai gambaran, karena saya pernah merawat satu pasien meninggal, tapi itu tindakannya memang harus dilakukan ya, tidak ada alternatif lain. Jadi serangan jantung, pasiennya datang ke IGD gitu ya, golden period artinya waktu untuk dilakukan tindakan angiografi, dibuka ininya ya, arterinya, plaknya supaya
lepas, luntur gitu, luntur ininya, bukan luntur ya, jadi lepas intinya untuk menyelamatkan jantungnya, tapi itu sudah 100% sumbatannya. Ada 3 arteri yang menyuplai jantung, tiga-tiganya sudah tersumbat gitu ya. Agak sulit untuk melakukan tindakan. Akhirnya apa pilihan dari dokternya? Udah pasang yang namanya streptokinase ya. Nah, streptokinase masuk ke ruang ICU dengan streptokinase, dosisnya tinggi, pasiennya batuk, pasiennya gelisah, akhirnya muntah darah gitu ya. Waduh, muntah darah saya pikir bukan dari lambungnya, paru-parunya pun itu berdarah, jadi terendam, akhirnya meninggal pasiennya seperti itu ya. Oke, itu. Oke, di awal ya. Selanjutnya arteri. Nah, arteri ini kita harus kalau tadi strukturnya, nah ini fungsionalnya ya. Sebagai jalur cerpat, diameternya besar. Nah, kalau tadi datangnya arteri itu dari aorta ya. Diameter besar, resistensinya rendah ya. Resistensi itu apa? Tahanannya ya. Kalau begitu ada aliran, kalau dia lubangnya besar, tahanannya kecil gitu ya. Tapi semakin dia mengecil akan masuk ke arteriol, dan ada lagi paling kecilnya sebenarnya metaarteriol. Ya, metaarkapiler, metaarteriol. Metaarteriol kapiler ya. Setelah kapiler, nah dia akan balik lagi ke vena, diambillah gitu ya. Nah, kapiler-kapiler ini dia yang mensuplai untuk sel-sel. Tergantung kita organ di mana, itu jaringan di mana, nantinya masukkan oksigennya, nah, cabut atau bawa CO2-nya, hasil dari metabolismenya masuk ke vena, tidak masuk ke arteri ya. Baliknya menggunakan vena jalurnya. Oke. Jantung ke jaringan sebagai reservoir tekanan. Yaitu apa artinya? Menghasilkan gaya pendorong. Karena tadi ada elastisitas, bisa vasodilatasi, bisa vasokonstriksi gitu. Nah, selanjutnya terdiri dari aorta yang paling besar, arteri, arteriol, metaarteriol, lalu ke kapiler. Nah, ini kurang lengkap ya, adanya arteriol langsung kapiler. Ya, dinding aorta dan arteri tebal dan banyak mengandung jaringan elastin. Jaringan elastin itu adalah jaringan yang elastis, gampang mengembang mengecil ya, sifatnya seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini videonya sebagai ilustrasi ya. Oke, malah pindah ya. Nah, langsung diperiksa KB-nya. Pokoknya perusahaan ini masuknya oke, bentar ya. Oke. Nah, ini pembentukan ateroma pada aterosklerosis. Sedikit simulasi ya. Oke. Nah, ini aterosklerosis di mana arteri tubuh menjadi menyempit dan mengeras oleh zat lemak yang dinamakan dengan kolesterol. Kita tahu tubuh kita membawa kolesterol, lemak, LDL, HDL gitu ya. Nah, ini adalah lapisan endotelium. Dia akan rusak. Kenapa kok bisa rusak? Salah satunya bisa karena faktor usia gitu ya, dan faktor-faktor yang lainnya. Kenapa ini? Oke. Saya coba. Ya.
Ya. Tadi ya, darah kita ada kolesterol gitu ya, ada LDL, HDL gitu, makanan-makanan yang kita konsumsi dibawa diserap dan dirubah, salah satunya adalah kolesterol. Nah, kolesterol ini ketika jaringan endotelium atau lapisan intima ini rusak, nah, ini bisa menyebabkan apa? Kolesterol masuk ke dalam sel endotelium atau sel di lapisan intima, ya, masuk. Nah, setelah masuk maka akan merespon WBC, ya, sel darah putih. Nah, isinya apa? Mosit salah satunya. Dia akan masuk mana nih kolesterolnya, ya, yang masuk ke dalam sel. Nah, setelah itu dia akan berubah menjadi yang namanya makrofag untuk mencerna kolesterol-kolesterol yang ada di dalam lapisan endotelium. Maka karena tadi sifatnya kolesterol warnanya kuning, dia akan membentuk warna kuning seperti itu. Dan respon selanjutnya apa? Dari dalam endotelium dia keluar, tapi tidak ke pembuluh darah. Dia membentuk yang namanya ateroma, menempel tetap di jaringan endotelium. Menempel, nah, sel ini menempel dan akhirnya lama-kelamaan dia sama kalsium salt yang dibawa oleh darah gitu ya, menumpuk dan membentuk plak keras. Jadi mengerasnya ini diakibatkan salah satunya bercampur dengan kalsium, garam kalsium. Nah, lama-kelamaan keras ini akan memecah. Loh, kok kenapa pecah? Ingat, endotelium itu adalah elastis, maka dia akan pecah. Ketika pecah itu merespon yang namanya trombosit. Oh, ini seperti luka nih. Kayak luka itu juga trombosit. Platelet berubah menjadi bekuan darah karena aliran perubahan kimia. Nah, ini lama-kelamaan berubah menjadi yang namanya tromboplastin, ya. Membentuk yang namanya trombin, gitu. Tromboplastin dilepaskan merangsang konversi protrombin protein pembekuan darah. Gampangnya ini kita melihatnya seperti ketika kalian ada luka, maka dia itu akan mengering, gitu ya. Mengering itu diakibatkan oleh benang-benang fibrin. Ya, tapi kalau di luar pembuluh darah, ya, ketika di dalam darah maka dia tetap gitu ya basah dan merespon atau istilahnya itu apa ya? Merangkap ya. Jadi gumpalan-gumpalan darah itu terperangkap di jaringan situ karena sifatnya basah. Ya, ingat ketika kalian terjadi luka misalnya ya tergores, itu akan ada darah keluar. Lama-lama kelamaan itu membeku. Nah, membeku ini efeknya adalah dari trombin membentuk jaringan protrombin sehingga dia akan membentuk hasil akhirnya adalah jaringan-jaringan fibrin yang keras menutup luka, tapi di dalam karena basah itu memancing atau mengakibatkan yang lainnya ini nempel di sini, terperangkap lama-kelamaan dia akan membentuk yang namanya tumpukan di sini. Sehingga efek selanjutnya karena di sini mengalir terus-menerus, ini bisa lepas plaknya gitu. Atau tidak lepas, dia menempel terus menyumbat pembuluh darah. Jadi kesimpulannya apa? Dia akan rusak terlebih dahulu sel di sini lapisan endoteliumnya. Kerusakannya diakibatkan oleh apa? Ya, banyak. Tadi kolesterol yang terlalu
banyak gitu. Apalagi usia, faktor risikonya kan, usia itu nantinya elastisitas endotelium pun berkurang. Selanjutnya apa? Faktor-faktor lain lagi, misalnya nikotin. Nikotin juga merusak gitu ya, sehingga nanti kolesterol-kolesterol yang ada di dalam darah masuk ke lapisan endotelium, akhirnya dia membentuk yang namanya merespon yang namanya WBC, isinya monosit. Monosit dia berubah menjadi makrofag, terus si kolesterol tadi dimakan oleh makrofag. Mulai dari situ kita tahu warna kolesterol itu adalah kuning. Maka dia akan berubah kuning dan dia berusaha keluar, tapi keluarnya itu malahan tidak dibawa oleh aliran darah, tapi menempel membentuk yang namanya plak gitu ya. Plak ini lama kelamaan menumpuk ditambah dengan kalsium salt oleh darah, yang dibawa oleh darah, dia nempel masuk ke situ, mengeras. Mengeras selama kelamaan apa? Karena pembuluh darah itu elastis, bisa maka dia akan pecah. Ketika pecah itu dianggapnya luka. Ketika luka maka faktor pembekuan darah ya tadi fibrinogen gitu ya, dari trombosit, dari platelet itu masuk. Ketika sudah masuk ke dalam situ ya, menutup. Nah, menutup itu sampai sudah terjadi benang-benang fibrin ya, lama kelamaan tambah lagi gitu ya, menumpuk. Seperti itu gambaran secara ringkasnya ya pembentukan ateroma pada aterosklerosis. Nah, ini yang kuning ini di sini sampai sini adalah ateroma gitu yang membentuk aterosklerosis. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjut dulu. Nah, secara singkat, nah kalau kita buat bagan pathway, bagaimana proses terjadinya aterosklerosis, ingat, faktor risikonya ada usia. Usia itu mempengaruhi apa? Lapisan endoteliumnya sehingga jadi rusak. Terus apa? Jenis kelamin. Nah, setahu saya jenis kelamin lebih banyak itu pada perempuan karena apa? Terkait dengan kolesterol pada perempuan lebih banyak ketimbang laki-laki ya, menurut beberapa riset. Yang selanjutnya DM, diabetes mellitus, kadar gula darah yang tinggi itu juga merusak gitu ya. Nah, apalagi kadar kolesterol yang tinggi ya, itu juga sama. Nah, efeknya dari beberapa faktor tadi adalah adanya lapisan endotelium yang rusak, yang paling dalam membentuk lesi. Lesi itu atau kerusakan ataupun apa ya, luka yang tadi ya. Selanjutnya merespon proses respon inflamasi ya. Monosit masuk ke dalam lapisan endotelium yang tadi membentuk yang namanya makrofag, mendigestif kolesterol. Hasil ini sudah berwarna kuning. Selanjutnya membentuk yang namanya foam cell di dalam dinding arteri. Foam cell ini lepas dan ini menyebabkan ateroma gitu ya, semakin menumpuk gitu. Oke, selanjutnya apa? Dari ateroma ini dia akan mengeras seiring dengan bergabungnya garam kalsium atau terkena garam kalsium dan jaringan fibrosa menumpuk di dalam ateroma. Plak mengeras, maka proses di sini itulah yang sudah dinamakan dengan aterosklerosis. Ya, setelah terjadi aterosklerosis maka elastisitas arteri juga menurun, lumennya juga menyempit. Efek selanjutnya apa? Bisa tekanan darah meningkat. Ini gejala salah satunya. Nanti kalau pada hipertensi ya ada pathway tersendiri panjang. Nah, selanjutnya apa? Suplai O2 ke jaringan menurun, maka terjadi iskemia, kekurangan oksigen gitu ya. Nah, elastisitas penyempitan plak mengeras tergantung dari lokasi arteri itu sendiri.
Kalau di jantung, maka efeknya dia bisa menimbulkan penyakit jantung atau infark miokardium. Kalau di otak bisa stroke, kalau di ginjal bisa gagal ginjal. Jadi kalau kita berbicara arteriosklerosis tidak hanya di jantung, gitu ya. Itu. Maka bisa kita simpulkan bahwa aterosklerosis ini sebagai awal terjadinya beberapa penyakit seperti infak, stroke, dan gagal ginjal. Ya, jadi penyebab beberapa penyakit. Nah, seperti ini eh, aterosklerosis secara definisi adanya pengerasan. Ya, tadi karena bergabung dengan atau bercampur dengan garam kalsium, ya. Arteri yang diakibatkan oleh adanya ateroma plak kekuningan tadi kan isinya salah satunya adalah lemak, kolesterol, ya. Sel-sel kalsium pada dinding pembuluh darah arteri, ingat bukan pada vena, ya. Nah, secara eh, apa tasenya ya kalau di ini kan dia mulai dari yang kecil gitu, ini dinamakan dengan fatty streak gitu ya, intermediate lesion yang seperti ini sudah pembentukan ateroma, ini sudah pembentukan fibroateroma, dan ini complicated lesion ya seperti ini. Ya, ingat ini pembuluh darah, ini lapisan tengahnya, lapisan dalamnya, ini lapisan tengah dan lapisan luarnya seperti ini. Ya, pembentukan aterosklerosis. Nah, ada arteriosklerosis, ada aterosklerosis. Arteriosklerosis itu proses di mana serabut otot dan lapisan endotel arteri kecil dan arteriola mengalami penebalan. Ya, sedangkan aterosklerosis proses penimbunan lemak, kalsium, komponen darah, karbohidrat dan jaringan fibrosa yang menyerang tunika intima. Itu arteri besar dan medium. Penimbunan tadi disebut ateroma atau plak. Jadi saya tampilkan ini supaya membedakan ada yang dinamakan dengan arteriosklerosis, ada aterosklerosis. Arteriosklerosis itu pada pembuluh darah yang kecil, arteri yang kecil. Sedangkan aterosklerosis proses penimbangannya mulai dari arteri yang besar gitu ya. Kalau dia hanya di metarteriol gitu di arteriol itu atau arteriola ya arteriol itu dikatakan arteriosklerosis ya berbeda. Bedanya apa? Letaknya ya di arteri yang kecil atau yang besar gitu. Oke. Nah, ini gambarannya ya. Ini yang normal, mulai ada robekan dan masuk tadi yang dikatakan dengan kolesterol. Ya, penimbunan lemak di sini, ya, terus lama-kelamaan lah sampai lapisan medianya juga tertutup. Ya, oke seperti ini. Ya. Nah, ada yang dikatakan plak stabil, ada yang plak tidak stabil, ada plak yang pecah. Ya, tiap-tiap orang punya struktural yang beda keelastisitasan dari arteri ini. Ya, seiring yang membedakan apa kadang-kadang dengan faktor usia tuh ya terutama. Nah, kalau misalkan plaknya stabil seperti ini tetap kuat tidak rapuh ya. Nah, ini mungkin tidak banyak menimbulkan gejala tapi kalau plak tidak stabil ini gampang ruptur, gampang pecah. Nah, ini apa yang sudah pecah, nah ini bisa terbawa oleh aliran darah, gampang ruptur. Jadi bentuk-bentuknya pembentukan ateroma akan berbeda-beda gitu ya. Kita tidak tahu apakah nantinya menjadi plak stabil ataukah plak yang pecah di pembuluh darah masing-masing pasien atau masing-masing orang. Oke. Nah, penyebabnya apa sih? Kok bisa orang aterosklerosis? Tadi ada kadar kolesterol tinggi ya. Jadi terutama dari makanan gitu ya. Dari
eh, konsumsi ya, gaya hidup seperti itu. Ada hipertensi, ingat kalau kita berbicara hipertensi ada yang primer, ada yang sekunder. Yang primer, hipertensi primer itu tidak diketahui penyebab pastinya. Tekanan darahnya tinggi, itu juga merusak lapisan pembuluh darah. DM, ya kadar gulanya merusak lapisan endoteliumnya. Obesitas, ini ada kaitannya dengan kadar kolesterol tinggi. Kebiasaan merokok, ini ada kaitannya dengan nikotin yang bisa merusak di lapisan-lapisan endoteliumnya. Ya, seperti itu. Apa faktor resikonya? Nah, jenis kelamin berdasarkan riset wanita gitu ya, yang paling banyak kalau secara kolesterolnya. Tapi kalau secara gaya hidup itu malahan laki-laki gitu ya, gaya hidupnya, konsumsinya gitu. Herediter gitu ya, dari keturunannya, race, age gitu ya, rasnya, agama apa, usia gitu ya. Ras ini tergantung dari misalnya kalau kita ya budaya orang-orang Sunda yang sering makan sayur-sayuran dengan budaya orang-orang di luar Sunda ya, contohnya apa ya, yang sering mungkin nasi Padang ya, nasi Padang gitu ya, orang Padang mungkin. Nah itu yang membedakan dalam artian konsumsi makanan ujung-ujungnya seperti itu. Yang bisa dikontrol contohnya tekanan darah tinggi, high blood pressure, high blood kolesterol, kolesterol yang tinggi itu bisa kita kontrol. Rokok, terus physical activity, aktivitas fisik. Ya kalau jarang aktivitas kan bisa kita kontrol dengan aktivitas yang ringan gitu ya. Obesitas bisa kita kontrol, diabetes bisa kita kontrol. Nah, stres dan anger. Ada juga nanti pemeriksaan stres gitu ya oleh salah satunya psikolog ya gitu. Tingkat stresnya seperti apa. Karena apa? Ini berkaitan dengan hormon nantinya ya. Nanti efek hormon ini bisa menyebabkan kalau dia bergejala adrenalin tinggi gitu, adrenalin tinggi efeknya apa? Efeknya sama meningkatkan kerja dari jantung, tekanan meningkat, elastisitas dari lapisan itu pun bisa rusak seperti itu. Selanjutnya, bagaimana mekanismenya tadi sudah tergambar ya di video sebenarnya. Bagaimana proses pembentukan mekanisme mulai dari patogenesisnya ya, terjadinya yang namanya aterosklerosis. Lesi aterosklerosis berkembang menjadi fatty streak pada daerah intima yang menebal. Ya, ini proses terjadi fatty streak ini tadi yang saya sampaikan di video ini ketika kolesterolnya LDL-nya. Nah, tadi tidak disebutkan. Kita disebutkan di sini LDL-nya masuk ya ke lapisan intimanya, merespon yang namanya makrofag gitu ya. Nah, ini sel yang di ini ototnya juga ikut rusak gitu. Artinya sampai ke tingkat media. Ya, media apa? Ya, tadi intima, media artinya lapisan tengahnya. Nah, ini membentuk yang namanya fatty streak gitu ya. Di sini kumpulan dari LDL, makrofag dan sel-sel yang di sini ya. Oke. Selanjutnya, migrasi sel otot polos dari tunika media membentuk kolagen untuk mengeliminasi sel busa dengan fibroskap. Nah, ini ada yang dinamakan fibroskap. Fibroskap ini nekrosis atau plak akan mengarah ke dalam lumen iskemia. Nah, ini fibroskap ini tadi ketika dia bercampur dengan kalsium gitu ya, garam kalsium dia akan mengeras dan pecah lama-lama seperti itu. Ya, fibroskap, nekrosis dan plak akan mengarah ke arah lumen, maka terjadi yang namanya iskemia. Ketika di sini terjadi benang-benang fibrin menumpuk, membentuk benang-benang fibrin dan perangkap untuk aliran darah ya, trombosit dan lain sebagainya masuk ke situ,
efeknya dia bisa lepas-lepas tergantung nanti ke arteri yang mana dia bawa, dia sumbatnya di arteri otak kah, di arteri ginjal kah, gitu ya. Ruptur, maka akan yang namanya membentuk yang namanya trombusnya. Ketika lepas, dia akan membentuk ketika jalan-jalan itu tuh itu dinamakan trombus. Plak yang dibawa oleh darah gitu ya. Ruptur membentuk trombus, kalau dia menyumbat maka membentuk yang namanya iskemi. Kalau di otak bisa menyebabkan stroke gitu ya. Seperti itu. Nah, stage of atherosclerosis. Tasenya apa? Ini mulai dari yang sehat, yang paling atas, ini yang sudah mulai pembentukan trombus ya. Ini lewat ya. Sudah terbentuk plak gitu ya. Ini yang sudah ruptur plak ya. Jadi ada di mana-mana juga nih ya. Plaknya. Nah, pada fase ada fase preklinikal fase, ada klinikal fase. Ketika preklinikal fase ini contohnya masih dalam arti normal, mulai terjadi yang namanya fatigue streak gitu ya. Dia akan terjadi fibrofatih plak ya, tambah membesar ya. Maka akan menyempit seperti ini. Pada awal-awalnya kalau masih seperti ini mungkin ya ini ada gejala nyeri tapi hilang timbul gitu ya. Kalau pada klinikal fase ya ini yang berat gitu ya. Kalau dia sampai pecah nih ya, jarang gitu ya pecah, tapi ada yang namanya pecah pembuluh darah. Ini ada penyakitnya namanya aneurisma gitu ya. Aneurisma. Jadi aneurisma itu dia elastisitas di sini terganggu, bisa aneurisma yang giant itu gede ke sini kayak balon lalu pecah. Nah, pecah ini sudah ruptur gitu ya. Nah, selanjutnya yang menjupat adanya oklusi. Kalau lepas ininya dia akan membentuk sumbatan. Yang paling parah itu adalah sudah progresif, sudah critical stenosis hanya segini gitu ya. Sebentar lagi menutup, maka itu bisa menyebabkan kematian jaringan organ yang dituju atau yang tersumbatnya. Nah, oke. Nah, gejala yang dirasakan sebagian besar kasus adalah asimptomatik, artinya apa? Tidak menimbulkan gejala. Ya, gejala bisa terjadi ketika adanya penyumbatan pada pembuluh darah arteri selama tidak menyumbat jarang gitu ya. Gejala yang muncul tergantung lokasi arteri mana yang tadi saya sampaikan, yang tersering adalah di jantung gitu ya, ke otak yaitu stroke dan ke ginjal gitu ya. Itu. Nah, jadi kalau di kaki seperti ini ya, dia akan penyembutan di kaki, mulai gejala-gejala kesemutan kalau biasanya di kaki itu ya. Kalau di eee, kalau nggak salah nama penyakitnya itu kalau di kaki PAD ya, peripheral arterial disease, kalau di arteri-arteri yang kecil. Atherosclerosis, stroke ya kalau pada di otak. Kalau di jantung namanya, eee, apa namanya itu, serangan jantung atau AMI nantinya. Kalau di ginjal ya gagal ginjal gitu ya. Jadi tergantung lokasi di mana terjadi sumbatannya. Oke. Nah, selanjutnya apa nih gejala-gejalanya yang mungkin terjadi? Kalau di otak memang tergantung otak yang mana ya. Maka disitulah yang akan menyebabkan gejala gitu ya, seperti itu. Kalau di otak sebelah kanan kan kelumpuhannya di sebelah kiri. Jadi bagian-bagian otaknya mana yang terkena. Taunya dari mana? Biasanya dari CT scan untuk awal, selanjutnya adalah di MRI. Itu. Bisa hemiparese atau mungkin bisa yang namanya paresis ya, parese itu.
kebingungan atau sulit dapat berbicara dengan jelas, mulai pelo gitu ya, kehilangan penglihatan pada satu mata atau kedua mata. Artinya ya tadi, letaknya di mana. Kalau dia merusak namanya nervus oculomotorius gitu ya, optikus terutama, maka ke arah situ. Kehilangan koordinasi dan keseimbangan, pusing, sakit kepala, sulit bernapas, kehilangan kesadaran, gitu ya. Makanya nyeri ke daerah kepala, gitu. Kalau di jantung nyeri dada seperti ditekan atau diremas karena dia makan dengan angina pectoris, nyeri atau tekanan pada pundak, lengan dia menjalar, khasnya pada jantung itu gangguan irama jantung atau aritmia. Ini adalah gangguan listrik jantungnya, ya karena jantung itu memompa tidak hanya pergerakan, tapi pergerakan itu dimunculkan oleh adanya listrik jantung gitu ya. Ketika lapisannya mati, lapisan endotelium yang di jantung sini, ya akibat ada sumbatan dari sini, maka jalur listrik pun itu akan terhambat, ya akan rusak, maka disebutkan atau akan terganggu disebut dengan aritmia. Sesak napas, berkeringat, dan gelisah itu efek yang bisa ditimbulkan karena kompensasi gitu, kompensasi ketika jantungnya dia ada masalah kekurangan oksigen, dia bekerja cepat sampai gelisah, berkeringat, dan sesak ujungnya. Ya, ini kalau di kaki ya nyeri kram gitu hingga mati rasa gitu tuh. Nyeri saat berjalan, pada saat istirahat, tungkai bagian bawah terasa dingin, luka di jempol, telapak atau kaki nggak sembuh-sembuh. Ini biasanya hati-hati juga kalau memang tersumbat ya seperti itu. Pas dicek gula darah kok normal. Nah, apakah ada sumbatan atau tidak? Gitu ya. Selanjutnya adalah kalau di ginjal ya jarang buang air kecilnya ya tentunya begini bukan ginjalnya awalnya yang rusak, ginjalnya bagus tapi tidak tersuplai oleh darah karena ada sumbatan atau dinamakan aterosklerosis, suplai darahnya ke ginjalnya berkurang, maka efeknya adalah jaringan ginjalnya yang rusak. Fungsional ginjal akan berkurang. Salah satunya yaitu untuk mengeluarkan atau sekresi air kecil pun menurun. Jadi jarang buang air kecil. Terus merasa mual. Kenapa? Ureum kreatininnya nggak terbuang, ada di dalam darah. Efeknya dari ureum kreatinin salah satunya adalah mual gitu ya, lelah, ngantuk, tungkai bengkak. Nah ini lelah ngantuk ini salah satu efek ureum kreatinin pada gagal ginjal ini biasanya terasa nih. Ya, tungkai membengkak. Kenapa kok tungkai membengkak? Karena kelebihan cairan di dalam tubuh kita. Ya, pengeluaran sedikit, kalau masuk kereta harus minum terus nih. Tapi nggak seimbang antara masuk dengan keluar. Pada kondisi normal kita, yang masuk direspon harus keluar berapa kencing gitu ya, tipis. Tapi ini fungsional ginjal terhambat sehingga sedikit pengeluaran urin, pemasukan cairan banyak, efeknya secara gravitasi itu cairan dia akan ada di bawah. Dalam tubuh kita paling bawah adalah tungkai. Maka efeknya adalah berkumpul cairan di bagian bawah di tungkai, maka bengkak atau dinamakan dengan udem. Bingung saat bingung dan sulit berkonsentrasi, sesak napas, dada terasa nyeri. Apa ini? Imbasnya kalau ginjal terganggu, cairan banyak, efeknya ke jantung juga, bertumpuk cairan di jantung, bertumpuk cairan di paru, sesak. Itu ya, itu seperti itu. Ya, jadi ujung-ujungnya multiple penyakit yang bisa diakibatkan oleh aterosklerosis ini. Ya. Oke, pemeriksaan penunjang apa? Ada tes darah, ya ada utamanya ada apa? Kolesterol ya, kolesterol kita harus cek dan gula darah, ada DM atau ada hiperkolesterol enggak gitu. Pemeriksaannya ada ABI, Uncle Brachial Index, nanti ada penjelasannya ya, ada EKG kalau dia di jantung, ada USG Doppler,
gitu ya. USG saya sekali pernah USG Doppler di kaki, jadi kelihatan pembuluh darah itu jalur-jalurnya tuh kelihatan seperti yang tadi kalau ronsen kan nggak kelihatan nih, USG itu kelihatan jalur-jalur pembuluh darah. Kalau dia tersumbat di situ kelihatan gitu ya. Stress test biasanya ini terkait dengan hormon nanti ya, mencari penyebabnya gitu ya. Mungkin lebih ke arah psikolog juga nantinya. Salah satunya angiografi ya. Angiografi ini adalah CT angio di foto, tapi yang terlihat adalah pembuluh darah. Dulu ketika saya operasi, 2 pemeriksaannya yaitu karena operasinya di pembuluh darah vena kalau saya bukan arteri, ya itu di USG Doppler udah ketahuan, dipastikan lagi dengan CT angio karena mau dioperasi. Jadi pre-op dicek dulu lengkap angiografi dan USG Doppler. Barulah dilakukan tindakan operasi, kelihatan gitu ya. Kalau saya dulu pembuluh darahnya melingkar-melingkar venanya gitu ya. Ini vena arteri pun kelihatan gitu ya. CT scan cuman yang lebih jelas biasanya di MRI, MRA, magnetic resonance angiografi. Lebih mahal biayanya tapi memang lebih kelihatan gitu ya, mana yang tersumbatnya. Nah ini tadi yang saya sampaikan, pemeriksaan AB ankle brachial index, prosedur pemeriksaan diagnostik sirkulasi ekstremitas bawah untuk mendeteksi adanya PAD, peripheral artery disease. Jadi kalau sumbatannya adanya di kaki dengan cara membandingkan jumlah sistol ya tertinggi dari kedua pergelangan kaki dan lengan ya. Dibandingkan kaki dan lengan kita biasanya tensi kan di lengan nih ya di sini dan kita tensi bisa di kaki gitu ya. Kalau dianya misalnya nggak amit-amit ya, jauhkan misalnya tidak ada lengan akibat kecelakaan dan sebagainya, kalian tensi mau tensi di mana? Jangan sampai kalian tensi di leher ya. Nggak boleh ya, tensi di kaki bisa. Cuman nilainya biasanya lebih tinggi di kaki itu ketimbang yang di lengan. Oke, nah ini rumusnya ya. Ankle, yang di ankle kaki dengan yang di brachial gitu ya dibagi. Tekanan sistolik tertinggi pada ankle atau arteri dorsalis pedis di kaki dibagi tekanan sistolik di lengan. Hasilnya kalau dia nilainya lebih dari antara 0,9 sampai 1,3 itu masih batas normal. Kalau 0,6 sampai 0,8 itu batas ya, borderline perfusion, perfusinya nggak bagus, batas. Dan kalau di bawah 0,5 itu iskemia dan di bawah 0,4 itu iskemia yang kakinya kritis. Gimana sih Pak contohnya? Misalnya kita ukur nih tensi di kakinya 120, pas saat di tangan atau di lengan 110 dibagi 120 dibagi 120. Maka sesuaikan dengan interpretasi ini ya, seperti itu. Aduh, apalagi nih muncul ini ya. Oke lah, dulu. Oke. Nah, ini contohnya angiografi. Angiografi ini yang normal ya, seperti ini. Jalurnya kelihatan nih. Ya, ini pada jantung ya, pada jantung. Ini muncul ensol terus, ada apakah ini? Nah, ini CT angio ya. Bahkan kalau CT angio itu dipoto, tapi kalau di namanya ruang apa ya untuk TTCI itu cath lab, kateterisasi jantung nih. Kita tuh bisa melihat secara langsung, jadi berbentuk video tangkapannya jantung berdenyut itu dan arteri-arteri mana yang memang
ada sumbatan atau tidak kayak ini ya. Ini kecil gitu ya. Ini ada hitam-hitam plak gitu ya. Gitu. Ini sudah mengecil. Gitu. Jadi kelihatan. Tindakannya kalau pada jantung ada PTCA. Jadi ditusuk lewat sini, arteri sini, masukkan bukan selang ya, sejenis alat nanti untuk mengembangkan balon di sininya tuh ya, cincin jantung, ring cincin jantung ya, di situ untuk membuka arteri yang menyempit itu. Kalau ini, nah ini mah hanya gambaran untuk angiografi ya, bisa kita tahu mana yang mengecil, mana yang adanya sumbatan atau plak gitu. Nah ini yang MRA, ini lebih jelas lagi ya. Seperti ini. Tapi ingat, kalau kalian masuk ke ruang MRA, ini sifatnya magnetik. Kalian pulpen aja jangan bawa, apalagi yang berbahan-bahan besi gitu ya. Kadang-kadang kita melihat kursi di sini nih nempel, susah kita nariknya lagi ya, sifatnya magnetik. Ya, magnet. Mau yang berbahan-bahan, saya masuk ke ruang MRA, itu pokoknya sabuk lepaskan, ya, name tag lepaskan, pulpen lepaskan, berbau-bau besi itu kita harus lepas, gitu ya, seperti itu. Pencegahannya bagaimana pada aterosklerosis ini? Berat badan yang ideal, tentunya dengan olahraga ya, beraktivitas fisik secara aktif, ya karena ini efeknya adalah ke sirkulasi darah, ya. Selanjutnya konsumsi bahan makanan yang mengandung lemak, tak jenuh, dan sedikit kolesterol ya. Jadi jangan yang minyak-minyak yang digoreng lagi gitu ya. Karena minyak sayur sekarang misalnya susah didapat ya. Yang bekasnya untuk menggoreng bekasnya itu kan lama-lama jadi jenuh gitu ya. Itu yang bisa menyebabkan kolesterol. Mengontrol hipertensi dengan melakukan diet yang sehat secara serta aktivitas fisik. Jelas ya. Kalau dia tidak berolahraga itu malahan tidak melatih arteri-arteri gitu ya. Kita tahu kalau yang olahraga lihat pembuluh darahnya besar-besar gitu ya. Artinya sirkulasinya harusnya bagus seperti itu ya, dengan diameter arteri yang vena gitu yang bisa membesar, arteri pun ya aliran bisa lancar gitu ya. Mengontrol kadar gula darah, menghindari rokok ya, seperti itu. Itu beberapa pencegahannya. Nah, penata laksanaan ada perubahan gaya hidup, tentunya tadi pola pengobatan dan tindakan medis. Oke, kita tadi membaca atau menjelaskan banyak terkait dengan kolesterol. Apa sih Pak obat anti kolesterol yang biasa dipakai? Contohnya kalau kalian ada di pasaran atau nanti kalian praktikum ada simvastatin. Nah, itu sebagai salah satunya apa namanya itu untuk menghancurkan kolesterol ya. Perubahan gaya hidup, olahraga, konsumsi makanan yang sehat, mengurangi makanan yang banyak mengandung kolesterol. Pengobatannya, obat-obatan untuk mencegah gumpalan darah, contohnya aspirin ya. Karena tadi ingat ada faktor pembekuan darah ya, untuk mencegah hal itu diberikan obat aspirin. Obat-obat untuk menurunkan tekanan darah, contohnya adalah apa? Saya kok jadi lupa ya nama mereknya. Untuk hipertensi itu ada amlodipin, contohnya seperti itu ya. Oke. Obat-obatan penurun kolesterol. Nah, statin tadi yang saya sebutkan contohnya adalah simvastatin, nama mereknya. Obat untuk mencegah penyempitan arteri, ACE inhibitor. Obat untuk mengendalikan kondisi medis bisa menyebabkan aterosklerosis, misalnya DM. Jadi kalau pada DM ya obat gula-gulanya harus terkontrol. Oke, selanjutnya tindakan bedah ya. Oke, tindakan bedah apa? Kalau pada jantung, dia ada yang dinamakan dengan pemasangan ring atau cincin ya, cincin jantung dengan cara angioplastik.
Ingat ya, cincin itu bukan berbentuk bulat seperti itu. Dia itu seperti jaring-jaring, ya. Jadi dimasukin ke arteri sini, sampai dilihat di monitor. Nah, dia jaring-jaringnya ketika misalnya ini pembuluh darah nih, saya lihat dari samping ini plak-plaknya, dia akan masuk, dia akan membuka, jadi lebar, panjang gitu cincinnya tuh. Nah, ini cukup mahal ya, dulu tuh 30-an ya, 30 jutaan ya pasang ini tuh. Bisa sampai 50 ya, atau sekarang ya, mungkin beda-beda ya. Jadi lumayan nih kalau buat perempuan nanti bisa saja ya, ininya mas kawinnya apa gitu ya, seharga cincin jantung, lumayan kan gitu ya. Oke, selanjutnya terapi fibrinolitik, yaitu menghasilkan benang-benang fibrin, streptokinase contohnya. Obat-obatan, operasi bypass itu adalah kalau arterinya sudah benar-benar menutup nih di jantung biasanya, ambil arteri yang ada di kaki, terus dipindah ke jantung, itu bypass, operasi bypass. Karena yang utama adalah vital itu di jantung, yang di kaki, dia seiring berjalannya waktu dia akan membentuk jalur sendiri, arteri-arteri kecil ya untuk mengganti arteri yang memang sebelumnya diambil untuk dipasang di jantung. Endarterektomi ya di sini ini biasanya ini dibelek, dibuka, terus diambil plak-plaknya itu. Arterektomi juga sama ya, arterektomi. Oke, itu saja mungkin penjelasan dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Selanjutnya diskusi ya.